Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Formasi besar mengembun, dan sebelum Fu-Xing pergi, dia menoleh untuk melihat sosok Xiaoyan. Tatapan itu seolah-olah mengatakan bahwa lain kali Xiaoyan akan mati. Xiaoyan tidak menghindari tatapannya, sebaliknya dia menatapnya dengan tenang. Tunggu saja, cepat atau lambat kita akan bertemu lagi, ucap Fu-Xing melambaikan lengan jubahnya, dan memasuki formasi teleportasi bersama 9 Raja Roh. Tahanan roh, hancurkan formasi ini, ucap Xiaoyan. Kali ini tahanan roh tidak ragu-ragu. Cahaya biru melonjak keluar dari matanya dan menyapu formasi besar yang bergerak. Formasi teleportasi di langit aliansi abadi hancur dengan kecepatan cepat. Saat formasi itu hancur, 10 Raja Roh yang baru saja memasukinya langsung terkejut. Dan tiba-tiba ada fluktuasi besar. Bajingan, pasti wanita itu yang melakukannya, ucap Fu-Xing mengutuk marah. Dengan hancurnya formasi ini, mereka yang seharusnya mendarat di istana surga manusia akan dikirim di kehambaan secara acak. Setelah 10 Raja Roh benar-benar menghilang, Ratu Kuil Kuno mengalihkan pandangannya pada sekelompok hantu roh di bawah. Singkirkan mereka, jangan biarkan satu pun yang tersisa, ucap Ratu Kuil Kuno tampaknya masih marah. Pasukan alam dewa kuno segera bertindak seperti yang diperintahkan. Jeritan dari hantu roh tidak berlangsung lama. Mereka semua dimusnahkan hampir seketika. Pembantaian ini bahkan tidak meninggalkan mayat yang tersisa, seolah-olah hantu roh tidak pernah ada. Hal ini menunjukkan bahwa para pejuang di alam dewa kuno semuanya merupakan pasukan elit yang kuat. Dengan kedatangan Ratu Kuil Kuno, krisis ini akhirnya diselesaikan sepenuhnya. Sekarang pemimpin dari aliansi abadi Jin Taiwei sudah mati. Aliansi abadi tidak memiliki pemimpin. Hal pertama yang dilakukan Xiaoyan ketika kembali ke Sensi adalah merebut kembali aliansi abadi. Dan keinginan itu telah terwujudkan. Permaisuri, terima kasih atas bantuanmu, ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Ratu Kuil Kuno yang memunggungi Xiaoyan menjadi semakin marah ketika mendengar kata-kata itu. Dia berkata, tidak heran jika Susang pernah pergi ke alam Suanin dan kembali dengan energi dunia. Aku tidak menyangka dia masih menjadi seperti ini setelah reinkarnasi. Aku benar-benar ingin melihat dari mana pesona wanita itu berasal, ucap Ratu Kuil Kuno menoleh ke arah Xiaoyan dengan marah. Dia sudah mati, ucap Xiaoyan tersenyum masam. Chen Xianyuan telah berada di sisinya selama ratusan tahun di alam Suanyin. Dia tidak hanya melindungi Xiaoyan dengan sangat baik, tetapi bahkan pada akhirnya mengabdikan dirinya untuk Xiaoyan. Semua yang dilakukan Chen Xianyuan meninggalkan kenangan mendalam bagi Xiaoyan yang tidak mungkin bisa dihapuskan. Setidaknya perasaan Chen Xianyuan untuk Xiaoyan sangat tulus, dan karena inilah membuat Xiaoyan benar-benar luluh padanya. Meski sangat singkat, Xiaoyan mengakui bahwa dia sangat mencintainya. Mendengar kata kematian, kemarahan di wajah Ratu Kuil Kuno berangsur-angsur menghilang. Jadi kamu salah menyebut nama, hanya karena aku mirip dengannya, ucap Ratu Kuil Kuno, suaranya menjadi lebih lembut. Ya, punggungnya memang agak mirip, ucap Xiaoyan. Apakah itu hanya pandangan ke belakang? Ucap Ratu Kuil Kuno menjadi sedih. Seolah-olah statusnya diturunkan sedikit karena penampilan Chen Xianyuan. Mari kita bicarakan hal-hal ini nanti. Sekarang Taisu menyerang. Kita harus mempertimbangkan bagaimana menghadapinya. Situasi di kehampaan Laut Barat sangat buruk. Tidak mungkin membiarkan Taisu terus menyerang. Kita harus membuat pencegahan. Kalau tidak, seluruh kehampaan Laut Barat akan hancur, ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Jika Taisu benar-benar dibiarkan mendarah terus-menerus, sumber daya yang disimpan akan menjadi semakin besar dan akan lebih sulit untuk menanganinya di masa depan. Ratu Kuil Kuno lalu berkata, ya, memang benar ketika kamu kembali ke Sensi, kamu harus bertempur melawan Taisu. Tapi tidak sekarang. Tunggu sampai kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk memimpin seluruh orang. Kamu jangan khawatir. Aku akan mengurus para Taisu yang menyerbu dari kehampaan Laut Barat. Dibandingkan dengan menyerang Taisu sekarang, kamu harus menemukan cara untuk terus meningkatkan kekuatanmu. Langkah kedua ke Abadan Kaisar masih terlalu lemah. Meskipun tampaknya Taisu sudah menyerang, situasinya tidak seserius seperti yang kamu bayangkan. Sebaliknya kurangnya kekuatanmu merupakan bahaya besar yang tersembunyi. Jika kamu ingin memenangkan perang ini, Sensi membutuhkan kekuatanmu. Oh tidak, lebih tepatnya membutuhkan kekuatan Susang, ucap Ratu. Meningkatkan kekuatanku? Apakah masih ada waktu bagiku untuk meningkatkan kekuatan? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan senyum masam. Aku bisa merasakan energi dunia yang terkandung dalam tubuhmu. Itu cukup agung. Sepertinya wanita itu memang telah memberimu semua energi dunianya, ucap Ratu Kuil Kuno
Tidak lupa untuk meluapkan kecemburuannya lagi. Selama kekuatanmu tidak cukup kuat, aku akan berurusan dengan Taisu sebanyak mungkin. Kamu harus fokus meningkatkan diri. Tetapi kamu harus tahu bahwa Sensi bukan lagi tempat terbaik untukmu berkultivasi. Istana surga manusia tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Selain itu, Taisu mungkin telah memperhatikan keberadaanmu. Selanjutnya, apakah kamu akan tinggal di Sensi atau memilih pergi dari Sensi? Itu terserah kamu, ucap Ratu Kuil kuno melanjutkan. Xiaoyan mengerutkan kening ketika mendengar ini. Tampaknya kembalinya saat ini bukanlah hal yang baik dari perspektif pertempuran. Dan itu melibatkan begitu banyak semua orang untuk melindunginya. Meskipun Ratu Kuil kuno tidak mengatakannya secara langsung, keberadaan Xiaoyan saat ini tidak hanya tidak dapat membantu Sensi, tetapi bahkan menyebabkan masalah yang tidak perlu ke Sensi. Dunia bawah dan alam dewa kuno sama-sama mengorbankan banyak sumber daya untuk membantunya. Selain itu, para senior labu bermata sembilan juga menghabiskan banyak energi dalam pertempuran ini. Jika Xiaoyan tetap di Sensi, Istana Surga Manusia pasti akan bergabung dengan Taisu untuk menangkapnya. Begitu Xiaoyan diburu, tidak mungkin dunia bawah dan alam dewa kuno mengabaikannya, sehingga niscaya akan menghabiskan banyak sumber daya. Sedangkan untuk Xiaoyan sendiri, sulit untuk mendapatkan hasil kultivasi yang lebih baik. Jadi maksud Ratu sudah jelas, kekuatannya masih terlalu lemah. Masih belum pengalaman untuk menjadi lebih kuat. Seluruh Sensi masih harus menunggu sampai kamu cukup kuat. Jika tidak ada artinya untuk melawan sekarang, ucap Ratu Kuil kuno. Xiaoyan sudah mengerti apa yang dikatakan Ratu. Memang benar dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa merubah keadaan. Xiaoyan menangkupkan tangannya sebagai penghormatan. Meskipun perasaan Ratu terhadapnya mungkin berbeda, tetapi di mata Xiaoyan keberadaan Ratu Kuil kuno masih seniornya. Aku ingin tinggal di Sensi sebentar, ucap Xiaoyan. Bagaimana memutuskannya terserah padamu. Tetapi jika kamu ingin tinggal, ikuti aku kembali ke alam dewa kuno. Hanya di sana kamu dapat menghindari bahaya, ucap Ratu Kuil kuno mengangguk. Dia secara alami dapat melihat apa yang sedang dipikirkan Xiaoyan. Tapi sebelum kita pergi, kamu harus mengatakan beberapa patah kata. Mereka menunggumu, ucap Ratu Kuil kuno menatap pasukan perkasa dari Aliansi Abadi dan Organisasi Bunga Pantai. Xiaoyan mengangguk. Sekarang pemimpin Aliansi Abadi telah musnah. Semua yang terjadi harus dijelaskan kepada semua orang di Aliansi Abadi. Kebanyakan dari mereka hanyalah penonton dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang Xiaoyan tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi. Xiaoyan perlahan bergerak maju, melayang di depan pavilion surga ke-9 dan menatap semua orang. Munculnya Xiaoyan di udara membuat semua kebisingan di seluruh Aliansi Abadi sunyi senyap. Mereka mendongak ke atas menatap sosok pria berjubah hitam dengan sikap mendominasi. Baiklah, izinkan saya berbicara kepada semua orang. Mereka yang dari keluarga Jin akan dihapus sepenuhnya dari Aliansi Abadi. Setelah itu, Aliansi Abadi akan direorganisasi atau dibubarkan. Sekarang dunia tempat kita hidup berada dalam masalah besar, dan malapetaka yang mengancam seluruh dunia ini terkait erat dengan kehidupan semua orang. Dalam bencana ini, ribuan jiwa di dunia Sensi harus berkumpul bersama menjadi satu, atau seluruh dunia akan musnah. Aliansi Abadi diciptakan oleh Zuzang. Arti keberadaannya bukan untuk menjarah sumber daya, apalagi menggertak yang lemah. Tidak peduli untuk apa Anda berkultivasi atau untuk tujuan apa Anda ingin menjadi lebih kuat. Tetapi sekarang Sensi membutuhkan semua orang untuk berdiri bersama. Mulai sekarang Aliansi Abadi harus dirubah. Tidak lagi membedakan tingkat pavilion surga dengan kekuatan. Sistem spesifik akan dibangun kembali. Semuanya akan adil dan Aliansi Abadi akan diatur ulang, ucap Xiaoyan, suaranya bergema. Jika di masa lalu Xiaoyan tidak berlatih di Aliansi Abadi untuk jangka waktu tertentu, dia mungkin tidak mengetahui persaingan sengit di antara mereka. Dan kompetisi semacam ini memang akan menghasilkan banyak orang kuat. Tapi yang dibutuhkan sekarang bukan lagi persaingan antar sekte yang sama, apalagi pengejaran kekuatan yang sederhana. Setiap orang di Aliansi Abadi harus mengerti bahwa mereka semua akan menghadapi musuh bersama. Xiaoyan harus menyatukan semuanya menjadi satu. Pada saat ini sebuah suara datang dari kerumunan. Saya baru saja mendapat kabar, dunia dan keluarga tempat saya tinggal telah dihancurkan, ucap suara itu. Kampung halaman saya juga telah dihancurkan, ucap suara-suara itu datang dan pergi. Mereka yang berbicara jelas berasal dari kehampaan laut barat yang sama dengan Xiaoyan. Dengan suara-suara ini segera terjadi keributan. Karena Aliansi Abadi telah memblokir informasi ini sebelumnya. Dan banyak orang yang tidak mengetahui situasi serius semacam ini. Sebagai orang-orang Sensi, kita harus bangkit untuk melawan. Semua orang, apakah kamu takut untuk pertempuran hidup dan mati?
ucap Xiaoyan, suaranya terdengar lagi. Kebisingan segera mereda, dan semua tatapan tegas berkumpul pada Xiaoyan. Mengenai identitasku, semua orang seharusnya sudah mendengarnya. Aku adalah reinkarnasi dari Susang. Sebagai pendiri asli aliansi abadi, aku menyatakan telah kembali, ucap Xiaoyan. Setelah hening sejenak, suara gemuruh dari lautan manusia memenuhi seluruh aliansi. Berita ini terlalu eksplosif. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang membuat gempar aliansi abadi sebenarnya adalah reinkarnasi Susang. Seorang yang pernah menjadi makhluk tertinggi di Sensi. Mereka tahu bahwa aliansi abadi didirikan oleh Yang Mulia Susang. Legenda itu tetap ada. Sorakan yang dipenuhi semangat juang berlangsung untuk waktu yang lama. Bahkan organisasi Bunga Pantai melangkah maju untuk menangkupkan tangan kepada Xiaoyan. Hanya pada saat ini mereka benar-benar mengenali Xiaoyan sebagai pemimpin mereka. Apakah kamu tahu di mana wakil pemimpin Cao Cao? Ucap Xiaoyan. Selama waktu di aliansi abadi, meskipun Cao Cao bukan anggota organisasi Bunga Pantai, dia telah memberikan banyak bantuan kepada Xiaoyan. Dan karena itulah, Cao Cao dihukum oleh Jin Taiwei. Anggota Bunga Pantai saling memandang, seolah-olah mereka sudah lama tidak melihat Cao Cao. Mulai sekarang tidak ada lagi tentara surgawi atau tentara lainnya di aliansi abadi. Semua orang akan fokus pada kultivasi. Sebagai sesama sekte, kalian tidak boleh bertarung secara pribadi atau bertindak kejam. Aku harap semua orang dapat bersatu setelah mengetahui krisis ini. Semua orang harus bergegas untuk berlatih dan menyiapkan diri untuk pertempuran besar. Tidak ada yang bisa benar-benar membantu Anda ketika krisis ini tiba. Hanya kekuatan Anda sendiri yang merupakan modal untuk bertahan hidup, ucap Xiaoyan mengucapkan kalimat terakhir. Setelah berbicara, dia melangkah maju dengan telapak kakinya. Sosoknya dengan cepat menyapu ke arah pavilium surga aliansi abadi. Xiaoyan ingin melihat apakah dia dapat menemukan beberapa petunjuk tentang keberadaan Cao Cao dipenjarakan, dan juga berencana mencari tempat yang tenang untuk melacak ingatan jiwa Jin Taiwei. Di belakang Xiaoyan, Ratu Kuil Kuno juga mengikutinya ke lantai atas dari pavilium surga. Ruang di sini masih sangat luas, ada banyak aula tinggi dan megah. Sekarang Xiaoyan hanya perlu menemukan Cao Cao untuk menyelesaikan masalah ini. Jika dia ingin pergi, dia tidak mungkin untuk tetap berada di aliansi abadi dan menangani urusan tersebut. Jadi dia harus mencari pemimpin baru. Dan menurutnya, Cao Cao adalah pilihan yang bagus. Tatapan Xiaoyan menyapu sekeliling. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke lantai atas pavilium surga aliansi abadi. Apa yang sebenarnya kamu cari? Tanya Ratu Nanfu. Mencari seseorang yang pernah membantuku di aliansi abadi. Sekarang aliansi abadi membutuhkan seseorang untuk mengambil alih. Aku pikir dia sangat cocok, ucap Xiaoyan. Sambil berbicara, Xiaoyan telah tiba di aula paling megah, yang merupakan aula utama dari pavilium surga tertinggi. Tidak ada seorang pun di sini. Jelas hanya keluarga Jin atau orang-orang kepercayaan Jin Taiwei yang bisa datang ke sini. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar dan mendeteksi segala sesuatu di sekitarnya. Namun setelah beberapa saat Xiaoyan tidak menemukan aura apapun. Mungkinkah wakil pemimpin Cao Cao telah terbunuh? Gumam Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan tidak berniat melanjutkan pencarian acak. Sebagai gantinya, dia menggunakan teknik melacak ingatan jiwa pada sisa jiwa Jin Taiwei. Segera pita penekan jiwa muncul di tangan Xiaoyan. Di dalamnya masih ada sosok Yetian yang disegel. Seiring berjalannya waktu, Yetian sepertinya berhenti mengaum. Jelas itu karena Xiaoyan telah mengabaikannya. Dengan pemikiran Xiaoyan, sisa jiwa Jin Taiwei dilepaskan dari pita penekan jiwa. Telapak tangannya terulur, lalu kekuatan jiwa tak terlihat menyelimuti sisa jiwa Jin Taiwei. Jiwa yang tersisa menjerit sengsara. Namun Xiaoyan mengabaikannya saat ini. Kekuatan jiwa yang agung menyelimutinya dan langsung melakukan teknik pencarian jiwa di atasnya. Sesaat kemudian sisa jiwa Jin Taiwei hampir meredup dan bahkan berhenti berteriak. Ingatannya terlalu berbintik-bintik, tapi aku berhasil menemukannya, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, dia mengembalikan sisa Jin Taiwei kemudian bergerak ke aula lain. Ketika dia memasuki tempat ini, ada gelombang segel pembatas yang kuat. Tidak hanya satu aula, tetapi hampir semua aula memiliki segel pembatas. Tahanan roh, cari tahu yang mana yang merupakan batasan ruang, ucap Xiaoyan menepuk tahanan roh di lengan jubahnya. Dan yang terakhir terhuyung-huyung dengan marah. Pria kejam 1000 pisau, aku bertanya apakah kamu bisa belajar sendiri? Jangan ganggu aku dengan setiap hal kecil. Apakah kamu pernah berpikir tentang apa yang akan kamu lakukan jika tidak ada master ini? Sungguh menyebalkan terlalu bergantung padaku, ucap tahanan roh berkata dengan kesal. Tapi Xiaoyan mengabaikannya. Cahaya biru dari tahanan roh melintas dan dengan cepat mengunci salah satunya. Pecahkan, ucap Xiaoyan. Batasan itu hancur di bawah cahaya biru tahanan roh. Celah kosong muncul di batasan yang rusak dan sosok Cao Cao keluar darinya.
Mengapa kamu berhenti? Hancurkan juga semua batasan di sini, ucap Xiaoyan. Wei, kamu tidak merasa sakit saat berdiri dan berbicara. Tetapi pernahkah kamu berpikir apakah aku lelah atau tidak? Ucap tahanan roh. Meskipun tahanan roh berkata seperti itu, cahaya biru di matanya yang besar masih menyapu. Semua batasan di aula dihancurkan, dan kemudian banyak sosok muncul darinya. Mereka adalah orang-orang yang disegel oleh Jin Taiwei. Saat Cao Cao keluar dari celah, dia mengangkat kepalanya dan akhirnya menatap Xiaoyan. Ini benar-benar kamu, nak. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Di mana Jin Taiwei? Ucap Cao Cao. Ada kekhawatiran di matanya. Dia mungkin berpikir bahwa Xiaoyan sedang menyelinap di sini. Xiaoyan tidak berbicara. Dia melambaikan tangannya. Lalu sisa Jin Taiwei melayang di depan Cao Cao. Dia sudah mati, ucap Xiaoyan. Melihat ini mata Cao Cao terbelalak karena terkejut. Mulutnya terbuka lebar dan dia terdiam sesaat. Senior Cao Cao, apakah kamu ingin menjadi pemimpin baru dari aliansi abadi atas namaku? Ucap Xiaoyan. Cao Cao tiba-tiba memiringkan kepalanya. Dia menatap Xiaoyan dan merasa seperti sedang berhalusinasi. Seharusnya tidak. Aku baru saja di penjara kurang dari 1000 tahun. Dengan konsentrasiku, bagaimana mungkin ada halusinasi? Ucap Cao Cao menggaruk kepalanya. Di belakang Xiaoyan sudut mulut sang ratu sedikit terangkat. Mata Cao Cao langsung berubah tertarik dengan wajah ratu. Ada yang salah. Bahkan jika aku berhalusinasi, tidak mungkin bagiku untuk mencium keharuman bidadari surga. Ucap Cao Cao menepuk keningnya. Dia merasa semua yang dia lihat sekarang adalah ilusi. Mungkin dia tidak akan terkejut oleh siapapun yang datang untuk menyelamatkannya. Tetapi dalam kesannya meskipun Xiaoyan memiliki beberapa bakat, mustahil baginya untuk tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan hanya dalam beberapa ratus tahun. Terlebih lagi dia mengatakan sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan dia sendiri tidak pernah berani berpikir bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi pemimpin dari aliansi abadi. Senior Cao Cao, apa yang kamu pikirkan? Ucap Xiaoyan menatap tatapan aneh dari Cao Cao. Benar-benar ilusi. Ucap Cao Cao tidak bisa menahan desahan. Ilusi apa? Keluarga Jin telah sepenuhnya diberantas. Dan sekarang Sensi sedang diserang. Aliansi abadi membutuhkan seseorang untuk memimpin. Menurutku Anda adalah orang yang paling cocok. Ucap Xiaoyan. Nak, benarkah ini kamu? Bukankah ini halusinasi? Ucap Cao Cao. Ya, aku benar-benar minta maaf. Jika bukan karena junior ini, senior tidak akan disegel oleh Jin Taiwei. Ucap Xiaoyan tersenyum masam. Meskipun Cao Cao bukan organisasi bunga pantai, dia bersedia berdiri di depan Xiaoyan untuk melawan Jin Wei. Sikap pemberani dan jujur semacam ini sangat langka. Jadi Xiaoyan berpikir bahwa dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi pemimpin baru di aliansi abadi. Sedangkan untuk Xiaoyan sendiri, seperti yang dikatakan Ratu Kuil kuno, dia masih terlalu lemah sekarang dan masih membutuhkan lebih banyak lagi penguatan dalam hal kekuatan. Jika tidak, kedatangannya ke Sensi akan terlalu berbahaya. Nak, jangan menaruh emas di wajahku. Aku melindungimu hanya karena tidak suka dengan tindakan tentara surgawi. Jin Wei ingin memilikimu karena kamu memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi kamu berani memberontak meskipun aliansi abadi mengancam akan melenyapkanmu. Dan asal kamu tahu bahwa lelaki tua ini suka orang yang memberontak. Ucap Cao Cao. Dia adalah orang yang lugas, yang tidak menunjukkan rasa takut kepada keluarga Jin meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Keberanian seperti itu jarang terjadi. Sekarang Taisu menyerang Sensi. Dengan kepribadian Cao Cao, dia tidak hanya cocok untuk menjadi pemimpin aliansi abadi, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memimpin pasukan seperti seorang jenderal. Tunggu, apa yang kamu katakan tadi? Klan Jin benar-benar dimusnahkan? Siapa yang membasminya? Ucap Cao Cao akhirnya tersadar. Aliansi abadi didirikan oleh Yang Mulia Susang. Jadi tentu saja tidak boleh dikelola oleh keluarga Jin mereka. Oleh karena itu, sekarang aku mengambilnya kembali. Ucap Xiaoyan. Cao Cao yang baru saja mulai menerima kenyataan, kini menjadi linglung lagi dengan apa yang dikatakan Xiaoyan. Jelas berita ini terlalu di luar imajinasinya. Tunggu. Kamu bilang kamu membasmi keluarga Jin? Ucap Cao Cao terlihat sangat serius. Ya, ucap Xiaoyan mengangguk. Dan kamu mengatakan bahwa aliansi abadi didirikan oleh Susang. Lalu kamu ingin mengambilnya kembali. Bukankah arti dari kalimat ini adalah bahwa kamu yang mulia Susang? Ucap Cao Cao, wajahnya menjadi kaku seperti tersengat listrik. Berbicara secara akurat, aku seharusnya adalah reinkarnasi dari Susang, bukan Susang yang sebenarnya. Ucap Xiaoyan. Jadi kamu seperti itu dari awal kita kenal? Ucap Cao Cao mengajukan pertanyaan yang membuat Xiaoyan mengernyit. Pertanyaan ini terlalu konyol. Bagaimana mungkin dia menjadi reinkarnasi dari Susang di tengah jalan? Xiaoyan lalu berkata, identitasku tidak penting. Senior Cao Cao,
Apakah kamu menyukai menjadi pemimpin baru? Tanya Xiaoyan. Jika Anda benar-benar yang mulia Susang, memanggilku senior terlalu menyakitimu. Ucap Cao Cao secara bertahap menerima kenyataan. Dia memperhatikan sang ratu di belakang Xiaoyan. Dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. Cao Cao belum pernah benar-benar melihat permaisuri dari alam dewa kuil kuno. Dia hanya mendengarnya dari rumor atau melihatnya di album. Meskipun album sang ratu sudah cantik, dibandingkan dengan orang aslinya, yang kurang dari potret itu bukan hanya kecantikannya, tetapi juga pesona tubuh yang sama sekali tidak bisa tercermin dalam potret. Jika Xiaoyan datang sendirian, Cao Cao mungkin tidak akan mempercayainya. Tetapi melihat ratu yang masih berdiri di belakang Xiaoyan dan tidak pernah berbicara ketika Xiaoyan sedang berbicara, itu semua sepertinya cukup membuktikan identitas Xiaoyan. Karena tuanku yang memerintahkan, Cao Cao siap mati untuk melaksanakannya. Ucap Cao Cao berlutut dengan satu lutut di depan Xiaoyan. Xiaoyan bergegas maju dan segera menopang Cao Cao yang sedang berlutut dengan kedua tangannya. Senior tidak perlu melakukan ini. Aku hanya reinkarnasi dari Susang. Jadi kehidupan sebelumnya adalah kehidupan sebelumnya, dan kehidupan ini adalah kehidupan sekarang. Kamu adalah seniorku. Tidak perlu melakukan upacara hebat semacam ini. Juga masih ada beberapa hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan secara singkat menjelaskan semua yang terjadi tentang situasi sensi saat ini. Mata Cao Cao berangsur-angsur menjadi suram. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang tak terkendali. Sungguh gila. Aku tidak berharap Jin Taiwei melakukan hal yang ceroboh. Dia tidak hanya bersatu dengan istana surga manusia, tapi dia juga berkolusi dengan Taisu. Orang seperti itu pantas dibinasakan. Ucap Cao Cao mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Ngomong-ngomong, aku menemukan sebagian informasi dari ingatan Jin Taiwei mengenai istana surga manusia. Dan ingatan itu tampaknya milik kenangan yang lebih rahasia di istana surga manusia. Mungkinkah dia pernah menjadi anggota di istana surga manusia? Tanya Xiaoyan. Sementara Xiaoyan masih menebak-nebak, suara sang ratu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Sejauh yang aku tahu, Jin Taiwei dari aliansi abadi seharusnya hanyalah tiruan. Ucap Ratu Nanfu. Apa? Jin Taiwei hanya klon? Ucap Xiaoyan dan Cao Cao berkata serempak. Ya, dia seharusnya klon milik salah satu dari 10 Raja Roh di istana surga manusia. Tetapi Jin Taiwei sudah memiliki kecerdasan spiritual dan merupakan klon yang hampir kehilangan kendali. Adapun pemiliknya, dia hanya memasukkan kehendak jiwa ke dalamnya. Ucap Ratu Kuil Kuno. Jadi begitu. Tidak heran formasi teleportasi sebesar itu dapat diatur di aliansi abadi. Ucap Xiaoyan. Sebelumnya Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana aliansi abadi dapat mengizinkan istana surga manusia untuk mengatur formasi di sini. Bisakah istana surga manusia selalu menggunakan formasi teleportasi di aliansi abadi? Tanya Xiaoyan. Tentu saja tidak. Formasi yang diatur oleh istana surga manusia perlu dipertahankan dengan energi sepanjang waktu. Kalau tidak, formasi teleportasi akan menghilang. Selain itu, jika aliansi abadi tidak memiliki sumber daya yang cukup, tidak mungkin formasi itu dapat bergerak. Jadi istana surga manusia datang ke sini untuk membutuhkan banyak sumber daya untuk melakukannya. Dan semakin banyak orang yang dipindahkan, semakin mahal biayanya. Bisa dikatakan bahwa istana surga manusia sudah menghabiskan banyak uang demi membunuhmu. Ucap Ratu Kuil Kuno. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Memikirkannya dengan hati-hati memang sepadan dengan efeknya. Jika itu dilakukan dengan cara normal, setidaknya membutuhkan waktu ratusan tahun dengan membawa bahtera. Formasi teleportasi ini tidak sederhana yang kamu pikirkan. Selain sejumlah besar sumber energi, kekuatan abadi juga perlu dituangkan ke dalamnya. Dan bahkan energi dunia diperlukan untuk mengaktifkannya. Mereka harus berpikir 100 kali lipat sebelum menggunakan formasi teleportasi ini. Ucap Ratu Kuil Kuno melanjutkan. Aku penasaran, ngomong-ngomong bagaimana kamu bisa lolos dari cahaya biru itu? Tanya sang ratu. Sulit dijelaskan. Aku hanya kehilangan kesadaran dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ucap Xiaoyan sengaja menutupinya. Dia merasa lebih baik tidak memberitahu siapapun tentang masalah kesadaran jiwanya yang memasuki ruang misterius. Itu karena masih belum jelas apakah alam kekacauan dewa nyata atau tidak. Jika dia bisa masuk untuk kedua kalinya, maka Xiaoyan akan percaya bahwa alam dewa kekacauan benar-benar ada. Selain tablet giok biru yang muncul setelah dia pulih, Xiaoyan belum memiliki kesempatan untuk mempelajarinya dengan cermat. Tetapi setelah mengalami kejadian misterius ini, dia memutuskan untuk menyembunyikannya di dalam hatinya untuk sementara waktu. Oh, hanya sesederhana itu? Tanya Ratu. Ya, mungkin ini keberuntunganku, ucap Xiaoyan. Sudut mulut Ratu sedikit terangkat, dan meskipun dia tersenyum, ada ketajaman di senyumnya. Itu benar, sepertinya wanita itu telah mengajarimu banyak hal, dan tidak ada lagi kekurangan dalam kemampuan berbicaramu. Ucap Ratu Kuil Kuno sekali lagi mengungkit wanita lain.
Xiaoyan tersenyum masam ketika mendengar kata-kata itu. Perhatian wanita ini terlalu menakutkan. Tapi Ratu Kuil kuno tidak terus bertanya pada Xiaoyan. Karena Xiaoyan memilih untuk menyembunyikannya, pasti ada alasan tertentu sehingga dia tidak mengatakannya. Senior Cao Cao, mulai sekarang kamu akan bertanggung jawab atas aliansi abadi, ucap Xiaoyan. Dimengerti, aku akan memenuhi amanat tuanku, ucap Cao Cao. Setelah ini keberuntungan yang dulu ditempati oleh Jin Taiwei akan diberikan kepada Cao Cao. Tentu saja penerima yang sebenarnya masih Xiaoyan. Dan setelah melenyapkan Jin Taiwei, Xiaoyan telah melihat sesuatu yang aneh. Energi dunia yang tak terlihat telah meningkat pesat di tubuhnya. Saat ini dia akhirnya mengerti mengapa Jin Taiwei berhenti di langkah pertama keabadian Kaisar untuk waktu yang lama. Energi dunia dari aliansi abadi terletak pada formasi transportasi yang megah dan tak terlihat. Hanya saja Jin Taiwei sepertinya tidak mendapatkan keberuntungan seperti ini dan alasannya sangat sederhana. Dia adalah burung merpati yang menempati sarang burung murai. Dan sekarang harta itu dikembalikan ke pemilik aslinya. Lalu keberuntungan itu datang secara alami. Pada saat ini aura tubuh Xiaoyan meningkat dengan cepat. Bahkan dalam percakapannya dengan Cao Cao, dia telah meningkatkan kekuatannya tanpa kultivasi. Kekuatannya telah menembus ke langkah ketiga dari keabadian Kaisar. Saat dia memasuki langkah ketiga, Xiaoyan juga mengerti bahwa kultivasi bukan lagi tentang melahap sumber daya secara gila-gilaan, tetapi untuk mendapatkan lebih banyak energi dunia. Nanfu, aku masih harus bertemu teman lama. Sepertinya aku akan membuatmu menunggu, ucap Xiaoyan. Ya, tidak masalah, ucap Ratu mengangguk sedikit dan menjawab dengan sederhana. Xiaoyan berjalan keluar dari aula. Cao Cao menatap punggung Xiaoyan lalu bergumam dengan suara pelan. Sialan kau Jin Taiwei, kau sudah menyegilku selama ratusan tahun dan membuatku melewatkan banyak cerita yang sungguh luar biasa, ucap Cao Cao. Cao Cao tidak bisa mengetahuinya tetapi hanya bisa menerimanya. Dia menangkupkan tangannya pada Ratu, lalu dengan cepat tersapu pergi. Cao Cao juga ingin melihat apa yang terjadi selama ratusan tahun sejak dia disegel. Scene berganti. Di surga ke-6 aliansi abadi, terdapat air terjun di perbukitan tinggi. Dan di dasar air terjun itu, terlihat sesosok wanita cantik berdiri di bebatuan. Di sini sangat sunyi, hanya ada sesosok cantik memegang pedang panjang di sampingnya. Dia berdiri memandangi air terjun di depannya, seolah memikirkan sesuatu. Pada saat ini rambut biru di dahinya tampak tertiup angin sepoi-sepoi. Wanita ini sepertinya merasakan sesuatu dan tubuhnya sedikit bergetar. Apakah ini benar-benar kamu? Ucap wanita itu tiba-tiba bertanya. Ya, ucap sebuah suara datang di belakang wanita itu. Dan suara ini masih terdengar akrab di telinganya. Kenapa? Kenapa kamu masih datang menemuiku? Ucap wanita itu menggigit bibir merahnya sedikit. Aku ingin berbicara denganmu. Ucap suara itu datang lagi. Wanita itu segera berbalik tanpa ragu dan melihat pria yang sedang tersenyum menatapnya. Tetapi ketika pria itu melihat wajah yang dikenalnya di bawah rambut biru, masih ada sedikit fluktuasi yang tidak terdeteksi pada matanya yang tenang. Adapun wanita itu, dia tidak lain adalah Yun Yun, dan pria yang tiba-tiba muncul adalah Xiaoyan. Yun Yun menggerakkan kaki teratainya, lalu berjalan menuju pavilium di samping air terjun. Ada perangkat teh yang sangat bagus di sini, tapi sepertinya tidak pernah dipindahkan. Silakan duduk, ucap Yun Yun sambil membuatkan teh untuk Xiaoyan. Jari-jarinya yang ramping dengan ringan memegang teko cendana merah, lalu menuangkan air panas ke dalam cangkir teh. Daun teh kering yang diaduk ikut terbuka seperti awan cirus. Setelah beberapa saat, aroma teh yang menyegarkan dapat tercium. Sungguh teh yang enak, ucap Xiaoyan tertawa pelan. Yun Yun memandang Xiaoyan, lalu berkata dengan sedih. Kamu belum mencicipinya, ucap Yun Yun. Setelah berbicara, dia perlahan menyerahkan secangkir teh yang baru saja dia buat. Xiaoyan mengambilnya lalu menyesapnya dengan lembut. Teh ini sangat enak, tapi... Ucap Xiaoyan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menelannya lagi. Tapi apa? Ucap Yun Yun menatap Xiaoyan dengan gugup. Tidak apa-apa, teh yang enak, ucap Xiaoyan tersenyum canggung. Seolah-olah dia merasa apa yang akan dia katakan sangat tidak pantas pada kesempatan ini. Yun Yun diam-diam menatap Xiaoyan, dan Xiaoyan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Ada hal besar yang mungkin akan membuatmu terkejut. Benua Doki telah hilang, gumam Xiaoyan. Mendengar kalimat ini, sontak saja tubuh alus Yun Yun langsung bergetar, dan kemudian menatap Xiaoyan dengan serius. Apa yang terjadi? Siapa yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia? Ucap Yun Yun, matanya melebar. Lagi pula untuk Xiaoyan dan dia, Benua Doki adalah kampung halaman mereka, yang merupakan tempat di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Bahkan setelah ribuan tahun, meskipun semuanya berbeda, tetapi masih banyak kenangan yang mendalam. Dunia asli telah menginvasi, dan mereka telah menginvasi kehampaan Laut Barat. Selain Benua Doki,
benua Dodi juga telah dihancurkan. Ucap Xiaoyan melanjutkan. Dunia asing? Dengan bisa menghancurkan dunia, bukankah keberadaan mereka sangat kuat? Ucap Yunyun. Sebelum ini Yunyun merasa puas dengan peningkatan kekuatannya. Setelah menerima warisan dari Sekte Bunga, serta menjalani pelatihan bersama Mei Ling di Aliansi Abadi, pada dasarnya kekuatan Yunyun telah mencapai level Dewa Do. Tetapi ketika dia mendengar berita semacam ini, dia masih merasa itu adalah fantasi. Dulu aku berpikir bahwa aku akan menghabiskan seluruh hidupku di benua Dodi. Tetapi aku tidak menyangka bisa sampai ke tempat ini hari ini. Sejujurnya aku sangat iri pada mereka yang bisa melihat akhir hidup. Setidaknya mereka tidak akan linglung dan tidak akan kesepian. Ucap Yunyun menundukkan kepalanya sambil bergumam pelan. Dengan kekuatan, datanglah tanggung jawab. Ini adalah harga untuk mendapatkan kekuatan. Dan tidak ada dari kita yang bisa menghindarinya. Ucap Xiaoyan mengangkat tangannya dan menyesap tehnya. Setelah melatakannya, dia berkata lagi. Juga aku pikir teman lama tidak boleh minum teh ketika mereka bertemu satu sama lain. Tetapi harus minum anggur yang enak. Ucap Xiaoyan. Dua altar anggur dewa kuno muncul di tangannya. Ini adalah anggur berkualitas tinggi yang dibawa dari zaman kuno. Tetapi Xiaoyan jarang mengeluarkannya. Ini karena untuk anggur yang baik perlu ditemani oleh seorang teman lama yang baik. Ya, ucap Yunyun tidak menolak tawaran Xiaoyan. Keduanya menuangkan anggur ke dalam cangkir teh. Tetapi mereka menyadari bahwa cangkir teh itu terlalu kecil. Jadi mereka menggantinya dengan mangkuk anggur. Meskipun anggurnya pedas, tampaknya hanya dengan cara inilah emosi yang sebenarnya di hati mereka dapat meledak. Yunyun jelas tidak pandai minum dan pipinya memerah dengan cepat. Tapi untungnya mata Xiaoyan masih jernih. Xiaoyan, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Ucap Yunyun. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Wah, by the way Yunyun mau nanya apa ya sama Xiaoyan? Jangan-jangan... Oke, ikutin terus kelanjutannya ya. Jangan pernah bosan, tetap stay tune. Sampai jumpa dan bye-bye.